Halo, selamat datang di channel Bermatematika. Jumlahkan ke baris yang kedua. Tetap selalu bermatematika. Salam. Halo, kembali lagi bersama saya Aliams Bara dalam materi Kalkulus 2. Kali ini kita akan membahas tentang uji rasio mutlak. Nah, apa nih hubungannya dengan uji rasio yang sebelumnya pernah kita bahas? Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, jadi perbedaan dari uji rasio mutlak dengan uji rasio biasa yang sebelumnya kita jumpai, yakni adalah bahwa kita tinjau rasio suku berikutnya ke suku sebelumnya, rasio suku ke n plus 1 dengan suku ke n, tapi kita ambil nilai mutlaknya. Katakanlah limit dari rasio ini ketika n menuju tak hingga dia sama dengan rho. Maka kesimpulannya serupa dengan kesimpulan yang kita miliki untuk uji rasio biasa. Ya, ini adalah bahwa dia akan konvergen jika rho-nya kurang dari 1, dia akan divergen jika rho-nya lebih besar dari 1, dan kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa kalau rho-nya persis sama dengan 1. Mengapa kita bisa menyimpulkan hal seperti ini? Idenya yang pertama adalah kita menggunakan uji deret mutlak, ya, yang kita bahas pada video sebelumnya. Oke. Nah, kalau kita tinjau deret mutlaknya, maka yang kita lakukan di sini itu sebetulnya adalah kita melakukan uji rasio terhadap deret ini yang merupakan deret non negatif, ya. Nah, berarti kalau ketika kita dapatkan rho-nya kurang dari 1, maka kesimpulannya deret ini itu deret yang konvergen. Nah, lebih lanjut, menurut uji deret mutlak, kalau deret yang suku-sukunya dimutlakan konvergen, maka deret yang tanpa nilai mutlak, dia konvergen juga. Akibatnya, si sigma AN ini juga konvergen. Ya. Nah, kalau rho-nya lebih besar dari 1, kita punya sigma nilai mutlak AN juga merupakan deret yang divergen. Ya, karena ini kan uji rasio terhadap deret ini. Nah, tapi fakta bahwa si sigma AN-nya sendiri juga merupakan deret yang divergen itu bukan dikarenakan deret nilai mutlak AN ini merupakan deret yang divergen. Kenapa kalau begitu si sigma AN-nya divergen? Ya, bukan karena ini tadi ya, bukan karena sigma nilai mutlaknya divergen, tapi karena ada alasan yang lain. Alasannya adalah sebagai berikut, ya. Ini tadi kalau rho-nya kurang dari 1, ya, cukup jelas alasannya. Kalau rho-nya lebih besar dari 1, maka si ekspresi ini itu akan lebih besar, ekspresi ini akan lebih besar dari 1, mulai dari suatu n, ya. Atau dengan kata lain, si nilai mutlak AN plus 1 ini akan lebih besar dari nilai mutlak AN. Nah, itu berarti apa? Berarti si barisan nilai mutlak AN ini merupakan barisan yang monoton naik. Jadi kita punya barisan yang non negatif dan monoton naik. Ini monoton naiknya tegas, ya, nggak mungkin dia konstan. Nah, karena monoton naiknya tegas dan kita bermula dari suatu bilangan yang non negatif, ya mau nggak mau dia akan menjauh dari 0. Karena dia menjauh dari 0, berarti si limit nilai mutlak AN-nya nggak mungkin 0. Kalau limit ini nggak mungkin 0, maka limit ini juga nggak mungkin 0 juga. Menurut uji kedivergenan, kalau limit suku-sukunya tidak menuju 0, maka deretnya divergen. Itulah kenapa si sigma AN-nya juga divergen ketika rho-nya lebih besar dari 1. Ya. Oke. Nah, jadi dengan adanya uji rasio mutlak ini, kita bisa anggap bahwa uji rasio yang sebelumnya itu bisa kita abaikan, dalam artian bahwa si hasil uji rasio mutlak ini lebih kuat dibanding uji rasio yang sebelumnya. Karena uji rasio mutlak kita bisa menggunakannya baik untuk deret yang sukunya positif atau deret yang suku-sukunya ada suku-suku yang negatifnya. Jadi tidak perlu syarat bahwa si deret tersebut harus merupakan deret yang positif. Oke, sebagai contoh, misalkan kita punya deret seperti ini. Nah, kalau kita punya deret seperti ini kita nggak bisa menggunakan uji rasio yang biasa, ya. Kenapa? Karena ini suku-sukunya
tidak dijamin non-negatif, ada yang negatifnya. Nah, tapi bisa kita lakukan uji rasio mutlak. Kita tinjau limit dari rasio mutlak AN plus 1 dibagi AN. Oke? Nah, ini kalau kita gantikan N-nya dengan N plus 1, kita dapatkan pembilang ini. Ini adalah nilai mutlak AN seperti ini. Ya. Nah, sekarang, ini bisa kita coret satu buah N tambah 1 satu buah N tambah 1 dari sini dan dari sini. Sehingga yang sebelah sini menjadi N tambah 1 pangkat N. Dan yang ini tersisanya adalah N faktorial. Karena ini N faktorial, ini N faktorial, keduanya bisa dicoret. Sehingga yang tersisa adalah N tambah 1 pangkat N dibagi N pangkat N. Nah, karena dua-duanya sama-sama pangkat N, kita bisa gabungkan dalam satu kurung yang besar, kemudian dipangkatkan dengan N. Kita sederhanakan, ini menjadi 1 ditambah per N. Dan kalau Anda ingat, limit yang seperti ini itu, hasilnya adalah E. Ya. Jadi E ini jelas lebih besar dari 1. Karena limit rasio mutlaknya si rho itu lebih besar dari 1, maka deret ini merupakan deret yang divergen. Oke. Sebagai latihan, Anda bisa mencoba untuk memeriksa kekonvergenan atau kedivergenan deret berikut. Demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika. Salam.